Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami, Andro N. Yayan, Ya, tapi ini dalam program Natar Isme. Ya, ini udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol sih tentang Natar ya. Ya, Karena ada beberapa hal yang mungkin ya urusan-urusan duniawi, iya. urusan duniawi ya. Ini saya kemarin juga lagi ngurus istri, ada yang sakit. Terus ini Mas Yayan juga habis sakit ya katanya ya. Iya, sakit. Sakit apa tuh? Sakit kanker. Kantong kering. Zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget. Itu jokes kami tuh. Jokes kanker. Jokes kanker. Dan kita mau bahas apa nih? Ngobrol-ngobrol apa nih? Sesuai outfit, Outfit hari ini hari ini peci sarung. pasti orang sunat. bukan tentang Ramadan. Habis dong kalau gitu. Tentang Ramadan terus mau deket ke Lebaran kayaknya nih ya. Ya. Dan kita ngobrol-ngobrol tentang suasana puasa dan Lebaran di Natar. Iya. Kan banyak orang pasti taunya Natar itu cuma jadi lintasan, lintas aja. Orang-orang memudik ya. Sumatera sana. Walaupun sekarang ada tol ya. Ya, sekarang udah tol. Tapi ini langsung aja nih, waktu pengalaman saya kecil di Natar itu, wah macet. Natar itu pasti macet kalau udah mulai Kalau Lebaran. mulai Lebaran, iya karena banyak orang mudik ya. Pasar Natar yang pasti itu ya, itu macet banget. Tapi sebelum kita ke Lebaran, kita bahas dulu sedikit tentang ini, apa namanya? Puasa. Puasa dulu. Ya, Pasti kan Ramadan di masih Natar. Ramadan kan? Emang Lebarannya ikut siapa? Maksudnya? Kan Lebaran katanya beda-beda, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Kalau saya mau ikut pemerintah aja. Pemerintah ya. Puasa ini kita kemarin tuh sebenarnya pengen ngobrol soal tempat-tempat yang rame ketika Ramadan di Natar. Cuman mungkin baru sempat dibahas, sekarang nggak apa-apa lah ya. apa Apa namanya, untuk nostalgia juga nih. Siapa tuh ada yang nonton kita, teman-teman kita ada di rantau sana yang ya kangen kan? Ramadan di Natar. Ramadan di Natar, yang mungkin juga orang Natar yang lagi merantau di luar gitu, di Papua, di Kalimantan, Iya. di Sulawesi, di luar negeri. Bisa. Banyak loh. Ada juga teman kita yang di luar negeri kan? Si Siapa? Didik. Negeri Katon. Negeri Katon. Luar negeri. Benar. Negeri Katon. Kan luar Natar itu. Iya. Ini ngomong-ngomong, Jadi tempat ngabuburit. enggak, sudah Belum berapa ya? lama Lebaran di Natar? Oh, Apa dari lahir? kalau dari lahir iya, cuman ini memang beberapa tahun ini karena saya masih ikut mertua di Tataan. Jadi paling sholat di sana, terus nanti pulang habis sholat atau sehari kemudian baru ke rumah Natal. orang tua Natal. Gitu. Terus waktu balik lagi ke ngabuburit tadi, pengalaman ngabuburit di Natal di mana yang rame biasanya? Di jalan raya. Jalan raya pastinya ya. Dari sudah ada jam-jam 5 sore itu sudah mulai banyak motor keluar. Yang biasanya dihuni ya. Biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Di Natar itu biasanya dia dengan jalan santai, 2 baris di pinggir, jalan santai. Betul. Karena jalan lintas Natar ini, lintas Trans Sumatera bagian tengah ini lumayan lebar ya, nggak kayak yang lintas barat ya. Nah ini 2 lajur lebar, terus samping-sampingnya juga masih ada ruas lah ya, ruang gitu. Jadi kalau saya itu dulu itu ngabuburit itu kalau di Natar, tahu nggak sih ini apa sih nama tempat itu, saya lupa. Mall Millennium. Milenium lagi. Millennium lagi Iya. ya. Kita tuh kangen kayaknya sama Millennium karena itu memang benar-benar ikon ya kayaknya dulu itu ya. Tapi kalau saya bro, dari Candi Mas, saya dulu tinggalnya di Candi Mas. Nyoreknya nggak nyampe sana. Nggak nyampe Millennium. sampai Batu Puru. Iya, muter lagi. Iya. Ke Beranti. Putaran depan SPBU itu ya. Iya. Situ. Jadi cuma muter, nggak beli apa-apa tuh. Enggak. Karena untuk ngisi waktu karena jam 5 sore itu tadi, karena menunggu maghrib, ya nyorek itu. Biasanya dulu kan banyak cewek-cewek juga yang dibonceng gitu ya. Boti. Bukan. Kalau sekarang kan katanya jamet boti ya. Tapi memang dulu itu apa ya, waktu saya sekolah itu
ngabuburit di Millennium itu, wah sebuah, Itu di mana ya dulu itu? ya keliling-keliling aja di mall aja, di Millennium. Oh, masuk ke mall. Masuk ke dalam, keliling-keliling. Nggak beli apa-apa, tapi kan ngabuburit baru parkir aja. Iya. Iya pernah tuh dulu. Terus di ini juga rame sih sebenarnya, di mana daerah-daerah kuburan Cina juga rame. Ya Rame daerah orang ngabuburit? rame. Masa iya? Ya nggak tahu ya ramenya ngapain. Tapi sore itu banyak yang keliling. Ada yang meninggal kali. Kebetulan. Jadi. Atau kalau di daerah kalau yang belakang-belakang ini saya juga sering tuh berapa kali arah yang Sukadamai sana. Terus kalau di Relung Raya, Relung sana belum pernah ya mungkin, tapi kayaknya mulai rame juga sih kelihatannya. Kalau ngelihat perkembangan sekarang ini kayaknya mulai rame di berbagai daerah-daerah. Tapi momen itu dulu atau sampai sekarang? Tapi gini, sekarang tuh saya lihat malah nggak ada loh yang ngabuburit, bukan nggak ada ya, jarang yang sekarang ini yang kayak dulu mungkin rame-rame karena motor. tempatnya udah banyak. Tempat-tempat untuk pilihan tempat itu banyak. Kalau dulu kan mungkin nggak terlalu banyak ya. Atau mungkin nanti ada yang mau ngasih tahu di mana mereka. Kalau dugaan saya nih ya, karena gadget juga. Bisa. Karena mereka itu Bisa juga untuk sih. menunggu maghrib main game atau main medsos gitu. Oke, oh ya benar itu benar. Mungkin itu. Benar. Jadi atau penonton kalau ada yang mau ngasih tahu ngabuburitnya di mana, biasanya kalau di daerah Nata dan sekitarnya, ya kan, boleh juga ya di komen ya. Terus apa yang paling menyenangkan dari nyore atau menunggu berbuka itu, menurut kamu? Rame, banyak temen, ya banyak, salah satunya dulu zamannya cewek masih banyak, bukan maksudnya. Wah, maksudnya 13 ya kalau nggak salah dulu itu. Yang nolak. Yang terima 0. Yang terima 0. Nggak, maksudnya 15 kali ditolak 20 kali. Cewek-cewek masih suka ngabuburit juga, itu juga salah ada satu faktor. Suasana apa ya, menyambut berbuka itu lebih riang gembira. Lebih riang gembira gitu. Tapi kalau saya kan di daerah Batu Puru itu memang sumber kemacetan juga tuh kalau udah sore itu. Di jalan rayanya apa di dalam? Iya di perempatan itu ya? Di perempatan itu. Ada yang mau keluar, Mas. Ada yang ini kan pulang kerja segala macam. Itu memang sumber kemacetan juga itu. Di daerah Sanimas macet nggak? Enggak. Lancar ya? Dulu ya ini ya. Enggak sih, nggak macet kayaknya. Nggak terlalu macet. Nggak terlalu macet. Karena nggak terlalu banyak perlintasan perempatan gitu ya. Nggak ada simpang-simpangnya gitu. Cuman ada di depan Kompi gitu ya. Depan Batalion ya. Apanya? Apa namanya? U-turn. Di Waituba juga ada. Waituba juga ada ya. Raja Wali ada. Cuman karena memang jalan lintas itu tadi, jadi orang memang nyantai di pinggir gitu semuanya. Jadi nggak diem gitu. Itu nggak bikin macet. Mungkin bikin macet yang mau lintas, itu kan untuk di daerahnya nggak macet. Nggak macet ya? Saya keinget nih gara-gara ngomongin macet. Dan itu bukan gara-gara orang jualan malah, tahu nggak? Itu di daerah dekat bandara. Jadi saya tuh inget banget dulu pernah liputan. Ya Allah, ini nggak tahu ya ngomongin orang-orang norak apa enggak ya. Mau ngabuburit ngeliatin pesawat. Tahu nggak? Pernah nggak? Iya. Pernah ngeliatin juga? Pernah lihat waktu muter di berhenti. Iya benar tuh. Tapi pernah berhenti nggak? Enggak ya. Tapi bagus juga loh pesawat turun itu. Itu baru inget. Dulu itu pernah saya liputan saking ramenya nyore nunggu ngelihat pesawat. Tapi kan dalam hati kira saya, ya Allah kalau saya berita ini apa nggak kelihatan norak bener ya? Pesawat diliatin gitu naik turun. Gitu. Tapi nggak ada yang ngomong minta duit gitu nggak ya? Oh iya, karena dia belum di atas tuh, baru mau naik, belum ngumpul duit. Tapi memang itu kayak pengalaman apa ya? Kalau saya mungkin masih anak-anak juga, kayaknya sesuatu yang berkesan ya. Bisa ngelihat pesawat terus dada-dada gitu. Iya. Pesawat terus orang tuanya ini namanya pesawat. Ini pesawat telepon. Ini itu pesawat terbang. Tapi itu ada dulu fenomena. Nggak tahu sampai sekarang. Saya belum pernah. Oh, pernah saya kemarin berapa hari itu pulang dari Lampung Tengah.
lewat agak sorean nggak ada sih. Kalau Nggak ada orang sekarang lewat pesawat. kayaknya udah biasa sekarang ya. Atau pindah lokasi yang lebih strategis mungkin. Agak ke dalam. Iya. Bisa kan sekarang ada yang jalan ke dalam itu ya, yang lebih luas. Tapi itu dulu rame banget saya ngelihat orang apa namanya di pinggir jalan itu. Udah kalau Sampai zaman motor-motornya di situ, sampai mobil. zaman liputan berarti udah masih termasuk baru. Ya nggak di bawah 2018-an lah, di bawah 2018. Cuman jujur ya, terakhir saya tuh ngerasain ngabuburit yang real, ngerasain Ramadannya itu ya waktu zaman sekolah sih. Iya memang. Lulus sekolah itu masih nyaman bener kalau untuk ngabuburit. Sekarang udah males ya. Sekarang udah males. Udah ya udah di rumah aja lah. Iya, di rumah aja lah. Ngapain? Ada HP juga, sama anak juga ya kan. Tapi kalau menurut saya momen-momen ngabuburit itu yang paling asik adalah berburu takjil. Pasti nggak sih? Nah itu saya nggak. Oh nggak. Dulu ketika kuliah dulu, Malahan. zaman kuliah itu kan daerahnya di sekitar kopi situ sampai apotek Rosa itu kan itu depan itu banyaknya takjil. Itu zaman saya kuliah tapi ngeliat aja tuh nggak beli ya. Ngeliat aja karena nebeng kosan teman bukanya. Tapi memang kalau di Natar emang ada dong. nggak yang istilahnya rame tempat memang Iya di pasar kan rame, pasar Natar. di pinggir-pinggir jalannya. Pinggir jalan rame, betul rame juga. Karena saya dulu ngabuburit nggak sampai situ. Iya sih ya, cuman sampai Candi Mas tadi itu aja. Candi Mas ya. Batu Puru muter balik dah. Terus jenis-jenis takjilnya juga sekarang udah beda-beda ya kan. Jadi ya, banyak macamnya. Masih udah banyak variasinya, udah masuk terkontaminasi kuliner asing ya kan. Saya tuh kemarin baru beli sama istri itu makanan namanya gohyong. Pernah denger gak? Belum. Itu lagi rame sih katanya kalau jenis makanan-makanan. Itu plesetan dari ini kali. Gohyong dompet bukan. bukan. Jadi saya nggak bisa mendefinisikannya ya kalau kata istri saya. Nggak, bahannya dari apa? Ya tepung, tetap tepung terus ada isiannya gitu. Kalau kata istri saya sih itu dari mana? Martabak telur sih kayaknya gitu. Oh. Ada asalnya nggak? Katanya dari gohyong. dari Korea ke mana gitu. Oh, Korea. Memang Korea sekarang banyak. Sekarang itu yang masuk ke Indonesia ya. Salah satunya gimbap juga sekarang lagi lari. Gimbap, ya. Kalau di Jepangnya sushi. Sushi tapi dengan sushi milik itu wele-wele. Itu sudah almarhum gitu. Tapi itu yang terinfluence ya, terpengaruh dengan budaya luar. Tapi mirip lah. Mirip juga ya. Sama kok isinya. Kalau paling sering beli apa aja nih kalau untuk takjil untuk buka? Yang paling umum lah. Umumnya kolak. Kolak aja. Gorengan nggak? Gorengan udah pasti. Itu mah nggak ngabuburit juga beli gorengan. Nggak, maksudnya kalau buka itu pasti pakai gorengan nggak? Kalau buka sering kalau ibu itu cendol, kolak. Kalau makanannya ya gorengan. Ya. Ya itulah ya. Jadi sebenarnya di daerah yang agak ke dalam juga sebenarnya udah rame tuh. Kemarin kan saya pernah ngeliat satu Instagram apa sih namanya, pokoknya jajanan Natar apa gitu ya. Oh iya, ada itu kuliner juga Natar tuh ya. daerah-daerah sana, dan dia juga nge-review kuliner-kuliner di Natar dan ternyata banyak udah macamnya. Tapi dia juga nge-review jalan jelek di Natar. Dimakan juga kali itu. Ada apa namanya video dia yang lagi bawa mobil terus goyang-goyang gitu kan, lewatin jalan. Nanti bawa kapal ya. Katanya dia salah. Dia ngelewatin daerah mana, masuk Sitara sana ke dalam itu kan. Niatnya mau nyentil kali mungkin ya. Iya. Pemerintah kali ya. Nah itu kita udah ngomongin soal ngabuburit dan beberapa tempat yang mungkin nanti bisa ditambahin juga nih kalau teman-teman tahu tempat-tempat yang hits sekarang untuk ini kan. Kami ini kan generasi agak old ya. Udah jarang nih untuk nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang baru-baru nih. Saya baru tahu juga tuh di daerah apa sih depan bukan Candi Mas, depan SMP 1 Natar itu, Merak Batin ke dalam itu ada kafe juga bagus. Oh iya, itu kafe itu. Ada kafe yang ada panahannya. Salah satu konten di Pijar Kata TV ada yang di situ. Itu karena saya tahu di situ ada kafe. Ini keren. Trennya yang bagus. Bagus kok itu. Bisa buat kalau nggak salah seberang ada lah.
Ya di sini depan-depanan tuh ada tempat ini kemah juga kafe ya. yang depan tuh ada tempat makan juga dan ada tadinya ada kolam renang, ada tempat panahan, Iya, iya. bisa buat ngecamp juga. Ternyata banyak sebenarnya tempat-tempat bagus di Iya. Natar ini yang belum kita explore, nanti lah mungkin ya. Kapan-kapan Kita kalau langsung live di lokasi. lokasi kita minta izin sama orangnya live. Oke, terus udah ngobrolin ngabuburit sedikit. Ramadan. Terus nostalgia lah masa-masa ngabuburit di Natar. Sekarang persiapan Lebaran. Apa itu? Udah beli apa aja? Yang pasti baju baru. Udah pasti ya? Pasti itu biasanya. Ya momennya momen yang pas untuk beli baju baru ya mungkin Lebaran ya. Kenapa ya? Karena Kenapa kita beli baju baru pas Lebaran aja? ingin terlihat baru di antara teman-teman. Kan itu kan tempatnya ngumpul. Momen ngumpul. Dan ngumpul. kalau kita pakai sesuatu yang baru tuh kayaknya dapat THR. Kalau nggak dapat THR nggak beli kayaknya. Iya. Udah beli berarti. Nggak tahu itu. Biasanya orang rumah yang beli. Oh, ya, diserahkan kepada istri Iya, ya. terserah. Sama sih saya juga sih. Mau seragaman atau mau beda-beda. Cuman kadang-kadang saya pengen juga cari sendiri kadang-kadang. Kadang beberapa kali dibeliin nggak pas. Nggak pas ukurannya ya. Ternyata dia nganggapnya saya masih 5 tahun yang lalu ya. Masih kurus. Tapi memang saya tuh ada kadang-kadang agak ini kurang pas kalau dibeliin. Lebih mantapnya tuh beli sendiri gitu. Bener. Berapa kali saya dibeliin, baik yang dia beli sendiri tanpa saya ikut atau online tuh pasti nggak pas gitu, entah warnanya, ukurannya kurang gitu. Jadi memang enaknya bukan nggak pas, nggak serak ya. Nggak pas. Ada yang kekecilan. Ada kalau soal warna ya nggak serak dong. Ya warna juga, corak segala motif mungkin beda taste sedikit gitu ya. Vibe-nya nggak kerasa gitu. Iya gitu. Nah ini kan buat teman-teman kita juga yang di rantau nih, gimana Lebaran pada pulang nggak ini? Pada beli baju baru nggak ini? Udah pulang ya, pasti pulang lah kalau Lebaran. Oh ada satu teman kita juga yang di rantau dan jadi penonton setia kita nih. Oh iya. Bung Rastra Avo. Rastra Avo. Weh, gimana pulang nggak Lebaran ini dia ini ya? Kira-kira. Kayaknya pulang. Pulang ini. Pulang. Nanti kalau pulang kita todong. Kita ajak ngobrol ya. Ajak ngobrol-ngobrol di channel kita. Nah terus gini ya, saya ini kan mau Lebaran. Mau Lebaran. Lu gak ada duit deh. Bukan. Saya belum begini. Saya belum begini. Baru mau Lebaran. Sebenarnya tadi udah begini. Udah ngomong duluan. Ya sudah nggak jadi. Ya ada nggak? Balik lagi. Callback gitu dengan callback. Ada nggak? Kenapa sih kalau ngutang begini nih? Itu udah ciri khasnya. Kan bisa gini. Itu mah gatel. Gatel ya. Kenapa orang baru mau gini kan nggak enak ya? Jadi gini. Gimana tuh? Jadi teman-teman kita mau ada reuni nggak nih? Ya kan? Halal bihalal udah berapa tahun kita nggak halal bihalal sama teman-teman. Terakhir tuh dia tahun apa? Dia Jimna itu bukan? Terakhir itu yang di samping 2017 atau 2018 sebelum Covid jauh sih kayaknya. Iya. Itu ya. Jadi ngomongin halal bihalal sama sebenarnya bukber juga tadi itu ya. Tadi kita lupa ngomongin bukber. Kita juga belum bukber nih. Biasanya jadi wacana aja itu sampai Lebaran tahun depan masih kapan bukber? Selalu. Kalau nggak ada triggernya, kalau nggak ada. Tapi memang harus ada inisiatornya dulu kalau namanya bukber. Iya benar. Harus ada yang sudah harus ada modalin lah istilahnya. Udah booking tempat, tempatnya sekian di sini jam segini. Walaupun belum ada duitnya ya, baru booking aja tuh. Iya, harusnya gitu. Atau ada yang modalin dulu untuk BP biasanya. Saya kemarin juga ada konten-konten yang ini balik lagi ke Ramadan lagi nih sebentar karena keinget. Ada konten-konten yang udah makanan udah banyak di meja, nggak tahu yang datang cuma 2. Lihat nggak? Berapa kali itu rame. Jadi ada yang bukber yang datang cuma 2 orang, cowok cewek. Pasti cowok cewek ada yang
katanya ngomongnya yang 2 orang ini yang belum pesan makanan ini memang sengaja dijebak sama temen-temennya karena ternyata dicomblangin katanya biar mereka yang datang ke jam 2. Iya. Tapi ada juga yang terakhir yang udah banyak di meja. Itu acara bukber emang. Bukber di meja lain udah rame, udah pada makan. Cuma berdua. Ini belum berdua. Katanya juga ada yang komen, itu settingan katanya. Itu sebelum pada datang. Tapi yang di meja belakangnya kelihatannya emang udah pada makan, makanannya udah habis. Nggak tahu. Nah, kayak mana tuh udah inisiatif begitu. Terus yang komennya lebih aneh lagi komennya. Nggak, dia pesan di tempat kalau mau model kayak gitu. Nggak. Begitu datang pesan. Iya, maksudnya itu ada yang komen, ya salah siapa lu mesen dulu belum pada datang. Ya kan maksudnya kalau bukber itu kan reservasi dulu, ya kan? Berapa orangnya ya? Nanti kalau misalnya udah pada datang, lama nunggunya. Karena rame banget kan biasanya kan tempat makannya. Saya juga kemarin ikut makan di salah satu mie yang lagi rame sekarang itu. Mie gocoan. Oh. itu. Aduh lama banget. Saya kayaknya nggak lagi deh. Keburu kenyang. 1 jam bisa 1 jam. 1 jam saking ramenya iya. Oh 1 jam nunggu antrinya ya? Bukan buatnya? Antri dan nunggu sampainya. Hampir lah 1 jam itu kalau. Makanya kemarin saya bahas ada yang just tip. Iya ada. Karena ada itu. pembelinya orang Natar juga rupanya. Gak cuma orang Bandar Lampung. Kayaknya kalau lagi lapar saya nggak cocok ke situ kayak gitu. Bikin mie di rumah aja ya. Itu lebih pas udahan. Udah dingin, udah sampai sana kehujanan ya. Basah, kuyup, nungguin hampir 1 jam. Wah, kata saya kayaknya nggak kesana deh lagi-lagi. Maksudnya kayaknya saya kesana pun ngeliat-ngeliat kalau pas lagi agak sepi. Atau ada beberapa gerainya yang memang nggak terlalu ramai, ada di beberapa daerah. Ya. Ada. Kalau yang di Pagralam ini mungkin di Antasari Antasari, terus ada juga yang di ini Jalan Urip Sumarjo. Oh iya. Dulu bekas Woodsteer kalau nggak salah itu. Sudah pernah lebaran di negeri orang? Belum dong. Maksudnya di luar negeri? Bukan, maksudnya di luar Natar atau di luar Lampung. Natar mungkin Sawaran tadi itu ya. Sawaran. Di luar Lampung pernah? Pernah dulu di keluarga orang tua bapak di Pagar Alam. Tapi masih SMP. Saya dulu paling jauh lebaran di Jogja. Lebaran di Jogja. Gara-gara dulu kakak itu kuliah di sana. Bapak ibu, yuk ikut sana aja. Pergi ke sana dari puasa ke sana. Langsung gitu aja. Dari puasa lebaran di sana, di rumah dikunci semua. Karena pergi semua emang. Gak ada orang? Gak ada orang. Jadi mungkin tamu-tamu kecelik mungkin. Pesan-pesan. Iya mungkin. Makanya dikasih pemberitahuan. Iya, orangnya sekalian pamer. Kami lagi ke Jogja. Pamer ini keluarga ini gitu. Itulah momen sekali-sekali hidup. Setelah itu ya sebelum itu juga di Natar terus. Natar Bandar Lampung. Bandar Lampung paling. Setelah nikah mungkin di Bandar Lampung. Oke. Kalau saya paling jauh ya itu sih di Pagar Alam di Sumsel ya, keluarga orang tua. Cuman kalau menurut saya memang paling enak itu ya lebaran di kampung halaman. Di Natar ini. Mana lebih kerasa ya. Iya. Di Natar inilah tepatnya. Dan setahu saya Natar ini kalau udah malam takbir itu paling seru. Saya dulu berapa tahun sampai macet juga sih itu. Iya, sampai keliling jalan juga, bawa truk. Jadi beduk, zamannya dulu beduknya dimasukin dalam truk itu, pukul-pukul. Kalau ada yang kreatif lagi dia bawa ampli, bawa toa. Iya. Tapi sekarang udah nggak dibolehin. Iya. Sekarang udah nggak boleh rame-rame kayak gitu, karena mengganggu ketertiban pengunjung. Mungkin dalam skala yang nggak terlalu besar atau dalam beduknya dibawain gerobak kalau capek ada dong. Ada yang sambil jalan kampung doang tapi untuk ininya. Tapi memang apa ya, suasana ya namanya suasana kemenangan, suasana lebaran yang memang harus dirayakan ya. Mau nggak mau gitu. Setelah itu kita bahas halal bihalal ini. Halal bihalal. Modus apa tadi? Modus apa ya? Kalau sekarang tuh rame-rame ini apa? Katanya adu-aduan ini. Outfit. Bukan pencapaian. Iya. Yang ditandai oleh outfitnya, yang dikenakan. Iya, outfit. Oh, itu pas bukber harusnya. Ya bukber sama halal bihalal juga sama. Sorry ya, gue baru ini tadi habis dari ini, gue nggak bisa lama gitu. Dia masih kerja halal bihalal ada. Masih pakai atau
dia berangkat dari rumah halbiala udah pakai seragam, nanti langsung berangkat. Pulangnya langsung berangkat kerja. Berangkat. Jadi dari outfit, dari barang, sekarang lebih parah lagi. Apa? Lanyard disalahin. Oh, yang ini ya. Iya, nempel. awet kayak iya ID card atau ID nempel. card, ya. Lanyard coba. Lanyard sekarang udah jadi kayak semacam status sosial. Iya, iya. Coba. Padahal isinya panitia kurban kan. Sampai adu-aduan banyak-banyakan Lanyard itu kan. Ada yang KPPS. Ternyata pernah jadi KPPS. Terus ada yang panitia turnamen sepak bola di kampungnya dipakai. Itu lucu-lucu banget tuh Lanyard dijadiin status sosial. Karena kan di Lanyard itu biasanya ada, walaupun kita nggak langsung lihat ID card-nya, iya kan, ada Lanyard itu ada tulisannya tuh, ya kan, panitia SEA Games dipakai sama kecamatan. panitia SEA Games dipakai sama. Nah itu jadi, tapi kalau kayaknya teman-teman kita nggak kayak gitu ya. Di Natal ini orangnya tuh down to earth gitu, Low profile. low profile semua. Kayaknya sih Untuk daerah sering terjadi di kota-kota besar. kota-kota besar. Natal ini kota-kota menengah ya. Kayaknya saya ya pribadi ngerasa kayaknya sih teman-teman kita nggak gitu deh. Karena nggak ada yang jadi apa-apa. Enggak dong, ada yang udah pencapaian tinggi, tapi ketika ketemu pun tetap santai sih. Iya, tetap low profile. Iya ya, makanya di luar sana ngomong ini pencapaian, kayaknya enggak deh. Dan biasanya kan itu untuk kebutuhan konten dulu gitu. Enggak biasanya. juga, karena memang ada yang begitu. Kenapa? Makanya itu jadi konten. Karena mungkin ada yang kesel atau ada yang beriri sih kali mungkin ya. Yang nggak jadi apa-apa ini ya. Tapi saya mikir gimana kalau yang profesinya perenang gitu. Maksudnya hari ini pakai baju renang deh. Sorry ya, gua agak sebut ganti abis renang. Dia bawa air sendiri. Tapi memang saya kalau ngeliat konten kayak gitu, ya teman-teman saya nggak gitu deh. Maksudnya yang jadi pun yang udah secara ekonomi tinggi, kayaknya biasa aja ya, malah lebih santai gitu. Stylenya kasual lagi. Jadi dokter, jadi apa kayaknya santai aja kalau ngumpul sama kita. Jadi guru. Malah kita kongek-kongekin malah gitu kan. Iya, makanya ketika ada konten gitu kok nggak terlalu relate sama. Iya, kita nggak ngalamin itu. Saya nggak ngalamin itu gitu, walaupun makanya ketika saya ngelakuin itu, emang kayak Iya, mana kan? sih dia Iya, pas kan? datangnya apa bener-bener pakai seragam? Masa iya sih dianya terus katanya naruh ini kan tas kecil, terus isinya apa? Kunci mobil. Kunci mobil. Tapi kita nggak punya mobil gitu. Ada lah. Ada ya. Tapi memang nggak terlalu relate kalau yang itu, karena saya ngerasa baik temen di Natar ya, dari temen TK, temen SD, SMP, SMA, ke teman-teman kuliah kayaknya nggak kayak gitu deh. Iya. Pernah ketemu teman begitu? Nggak Pernah. Nggak ada. Khususnya orang Natal juga kayaknya nggak ada. Malah kayaknya mungkin mereka lebih pamer kemiskinan. Hai gue ini pusing. itu sama pamer Pusing. masalah kayak. Kreditnya nunggak ya. Jadi nggak ada yang pamer kemewahan. Nah itu jadi kita kan, wah datang tahun ini, tahun kemarin kayaknya masih miskin. Kayaknya bajunya sama. Tahun ini miskin lagi. Kayak gitu makanya katanya, kok teman-teman sini asik-asik semua gitu ya, nggak ada yang ya mungkin sudah settle juga nggak terlalu gimana sama yang biasa. Mungkin ada tuh yang tinggi gitu. Cuman nggak datang. Oh ada yang tinggi waktu pas SMA memang segini saya. Pas dia ternyata udah segini saya. Dia. Ternyata dia tinggi. Tinggi dia tuh ya, Pak. Iya. Pas waktu SMA kayaknya saya lebih tinggi dari dia. Waktu reunian berapa tahun kemudian kok dia lebih tinggi. Tinggi berarti anak ini. Ngeliat kan dia pakai hak ya. Hak dan kewajiban. Saya ngeliat, tapi ada tuh ada kelas dulu itu. Apa? Ya mungkin waktu pas mereka, mungkin kita kelas 2 ya kan. Kita OSIS misalnya SMA. Kan ada penerimaan anak-anak kelas 1 itu kelas. Kecil badannya, kurus kecil. Begitu ketemu lagi, tinggi ya. Tinggi. Ternyata emang saya yang nggak numbuh. Pertumbuhan saya berhenti. Kalsium saya sudah nggak berproduksi lagi kayaknya sampai kelas 3 SMA itu. Itu ya. Jadi beberapa cerita-cerita di medsos itu kayaknya ada beberapa yang nggak relate sama kita ya. Iya.
yang pamer. Dan mungkin ada cuman dilebih-lebihkan mungkin kebutuhan. Atau juga yang ini katanya kalau apa bukber apa halal bihalal ketemu mantan. Ya. Kayaknya nggak ada deh. Orang nggak ada yang mantan-mantanan dulu. Jadinya justru malah setelah lulus. Setelah lulus baru jadian sampai nikah malah. Di SMA malah kayaknya nggak kenal gitu ya. Ini tahu nih pasangannya nih. Siapa tuh? Ada deh. Ada kan ya? Yang kita nggak pernah tahu di SMA deket, tiba-tiba nikah. Ada tuh. Udah ketemu di mana? Coba siapa tuh? Kalau yang tahu siapa? Iya kan, maksudnya kalau yang mungkin dulunya jadian atau pacaran, ketika lulus putus juga ada. Putus ada juga. Ada juga. Terus reuni juga kayaknya nggak datang barengan kayaknya. Iya. Mungkin udah janjian. Bareng mungkin sama pasangannya masing-masing. Iya, jadi agak susah ya mau lirik-lirikan lagi. Iya sih. Tapi ada beberapa teman kita juga di Natar yang kayaknya nih kalau diajak bukber atau reuni itu paling susah. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, mungkin ini banyak kerjaan atau lebaran nggak pulang. Bisa jadi sih ya. Mungkin lebaran kedua langsung kerja gitu, bisa jadi. Piket kali. Atau kelas gitu. Atau mungkin ada yang malu nggak sih? Maksudnya malunya gini, nanti orang diajak ini ya. gitu, gua ini ada nggak sih? Ada nggak yang ngomong kayak gitu kadang? Nggak tahu lah. Nggak tahu, belum pernah ya. Nggak tahu. Jangan, kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih lebih ke aktivitasnya aja nggak sempet mungkin, atau lagi merantau mungkin gitu sih. Tapi kayaknya kegiatan halal bihalal kita ini terhenti juga beberapa tahun yang lalu. Iya, yang terakhir itu kalau misalnya di rumahnya Apa tuh? EF itu bukan? Iya ya. Terakhir itu kalau nggak salah. Waduh. Di tahun ini ya semoga banyak punya waktu ya. Kita bisa halal bihalal. Oke, itu obrolan kita soal Natar. Kita mau bahas apa lagi nih? Kayaknya Natar ini nggak ada habis-habisnya sebenarnya. Iya, masih banyak. Kita juga nanti, ini kan kita biasanya juga datengin temen ngobrol atau bintang tamu yang lain. Nah ini karena belum ada ya, belum ada yang mau. Ini lagi pada sibuk, apalagi menjelang Lebaran ini. Jadi kita berdua dulu, gitu ya. Oke, itu aja dulu obrolan kita malam ini. Nanti kita lanjut di episode berikutnya di program apa? Natar Ismi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.